قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ketika kami mengkritik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aswaja, semisal mengkritik tentang kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanah Tasikmalaya, ya, di mana di sana para santri yang melakukan kegiatan diklat maulid dengan cara yang urakan, ya, sampai santriwati pun mengacungkan jari tengah, ya. Kemudian mengkritik tentang konser-konser musik yang ada di Pondok Pesantren Aswaja. Kemudian mengkritik kegiatan-kegiatan para gus, majelis-majelis para gus yang diiringi dengan musik DJ, ya, dengan artis dangdut dan sebagainya, ya. Ada yang tidak terima kaum muslimin, ada yang tidak terima, ya, dan menyebutkan bahwa kami ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas lah, ya. Dan disebut itu justru malah menimbulkan pertikaian katanya, ya. Padahal kritikan-kritikan terhadap majelis-majelis yang seperti itu, kegiatan-kegiatan santri yang seperti itu sudah, ya, dilakukan dengan cara yang halus sampai kepada, ya, kita, ya, berbicara apa adanya, ya. Nggak lagi bahasanya dipakai bahasa-bahasa yang halus supaya nggak tersinggung, karena sudah nggak tersentuh lagi hati mereka. Buktinya, ya, semakin banyak majelis-majelis yang isinya ketimpringan, yang katanya sholawatan tapi isinya laki-laki perempuan campur baur, jogetan, lampunya remang-remang, gemerlapan, ya, itu semakin banyak. Jadi kalau dikritik dengan cara yang halus-halus terus, mereka nggak sadar-sadar. Ya harus ada mengkritik dengan bahasa yang terang-terangan, ya. Kalau dikatakan bahasa-bahasa yang tidak baik, sepertinya kami tidak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan kasar dan kotor seperti yang dilakukan oleh, ya, justru orang-orang Aswaja, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita baca komentarnya, ya. Kalau melihat namanya, ya, akun ini, ya, nggak ngerti ini Islam apa bukan, karena namanya Robertan, ya, Robertan 8752, ya. Coba kita baca komentarnya kaum muslimin, ya. Bisa jadi channel ini ada kebaikannya, ya, mudah-mudahan ada kebaikannya, tapi kemudaratannya, ya, itu lebih besar karena jadi pemicu ketegangan dan pertikaian, ya. Demi konten atau uang hasil konten, padahal mencegah pertikaian lebih utama dari harapan perbaikannya. Karena caranya sepertinya kurang pas, ya, dan dilakukan oleh orang kurang berilmu. Maaf, kesannya Anda mengadu domba atas nama agama. Tolong diperbaiki kalimat, konten, dan bahasa yang digunakan, ya. Boleh antum simak, ya, video kami yang ini, ya, karena ini komentar di video yang ini kaum muslimin. Di sini kami nggak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, kotor, mencaci maki, nggak ada kaum muslimin, ya. Kami hanya mengkritik, ya. Dan kami mengkritik dengan bahasa apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Ketika kegiatan santri diisi dengan konser, ya, kemudian proses belajar di pondok pesantren dengan cara yang uraan, tidak sopan, sampai mengacungkan jari tengah, ya. Kemudian gusnya ketika membuat majelis, ya, dikasih musik, lampu gemerlapan, diputarkan musik DJ, jamaahnya ikut joget, ya. Kami katakan di sana, umat Islam ini mau dibawa kemana, ya, mau dibawa kemana, dan, ya, bagaimana nasib umat Islam ini seandainya yang seperti itu dibenarkan, seandainya metode dari para gus yang pakai musik ketimpringan, pakai musik DJ, lampu gemerlapan yang seperti itu kemudian dibenarkan dengan alasan untuk bisa merangkul semua golongan. Bagaimana kalau semua pemuka agama
kemudian menggunakan metode yang seperti itu. Mau jadi apa umat Islam? Ya. Yang seperti itu disebut bahasanya bahasa, ya kalau menilai nggak berilmu ya nggak ada masalah ya. Cuma kalau dikatakan bahasanya itu bahasa yang kurang baik, mengadu domba dan sebagainya, itu mengadu dombanya di mana? Mengadu dombanya di mana? Justru kalau kita menyimak video-video dari para tokoh-tokoh Aswaja, justru bahasanya lebih buruk, lebih mengadu domba, lebih kasar lagi. Ya, coba ya simak video ini. Ya, ada nggak video-video kami yang sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti ini untuk menyebut ya para tokoh-tokoh Aswaja, ya, atau menyebut siapa sajalah, ya, ada nggak perkataan kami yang seperti ini? Coba simak video ini. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna ma'rifat, mendingan kamu diam. Karena harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali songo itu katanya wali setan. Nah, kaum muslimin, coba ada nggak para asatid salafi atau satu saja di dalam video kami yang mengucapkan seperti ini, kaum muslimin? Seperti yang diucapkan sama si Miftah. Dan itu pun fitnah. Nggak pernah ada Ustadz Salafi, ya, terkhusus yang disebut namanya Ustadz Firanda, menyebut wali songo itu wali setan. Nggak pernah. Ya. Beliau hanya menjelaskan kalau proses menjadi wali dengan melanggar syariat Allah itu wali syaiton. Dan beliau menyebutkan bahwa kisah-kisah wali songo itu banyak kisah-kisah yang nggak jelas asal-usulnya. Beliau nggak menyebutkan wali songo itu wali setan, nggak menyebutkan seperti itu. Ya. Tapi jelas si Miftah menyebutkan apa? Ustadz Firanda, bajingan, Wahabi. Coba. Hah? Dan ada lagi. Ya, kalau dikatakan bahasanya kasar-kasaran, lebih kasar Aswaja, atau lebih kasar bahasa-bahasa yang kami sampaikan. Ya. Aswaja itu yang diangkat adalah video tokoh-tokoh agamanya. Ya. Yang dinilai berilmu. Ya, sementara kami dinilai nggak berilmu. Ya, andai pun kami benar mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, salah, ya, wajar. Kami bukan orang berilmu. Sementara yang mengucapkan yang katanya bajingan tadi, itu orang yang dinilai berilmu, bahkan dianggap sebagai wali. Ada yang menganggap sebagai wali, ya. Dan ini ada lagi, ini yang punya gelar singa Aswaja, bukan orang yang tidak berilmu seperti kami, ya. Coba lihat videonya. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Coba ya. Itu sekelas singa Aswaja. Tokoh yang dinilai berilmu, ilmunya tinggi, ya. Tapi perkataannya seperti itu. Lah kalau kami dianggap bahasanya kurang pas, kurang bagus, kurang baik, ya. Wajar, kami orang yang nggak berilmu. Lah sementara orang yang berilmu dari kalian saja seperti itu, bagaimana yang nggak berilmu? Coba ya, dipakai akal sehat dan kewarasan, ya. Dan kami rasa ya kami ya, sesalah-salahnya memilih perkataan, nggak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu, ya. Dan kalau disebut ya, kami memecah belah, ya, berpotensi mengadu domba, ya, itu sebenarnya terbalik, ya, terbalik. Justru orang Aswaja yang banyak sekali membuat statement-statement yang isinya adu domba. Ya kalau kami hanya menyampaikan hukum apa adanya. Ya ketika disampaikan musik hukumnya haram, haram. Ya ketika dikatakan bahwa meminta-minta di kuburan hukumnya syirik, sudah kami sampaikan itu hukumnya syirik. Ya. Tapi coba kalau perkataan para tokoh-tokoh Aswaja, orang-orang yang dinilai berilmu, ya, mereka mengatakan apa? Ketika orang Salafi menjelaskan tentang tidak boleh minta-minta di kuburan, karena itu hukumnya syirik, tidak boleh membangun kuburan, tidak boleh meninggikan kuburan, ya, mereka katakan apa?
Ustadz Salafi melarang ziarah kubur. Itu apa bukan fitnah? Apa bukan adu domba? Ya. Ketika para asatidz Salafi menjelaskan tentang bid'ahnya tahlilan, menjelaskan bahwa yang seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, tidak pernah melakukan yang seperti itu. Ya. Padahal seandainya mereka mau melakukan, mereka bisa melakukan. Tidak ada satupun penghalang apabila mereka mau melakukan. Tapi mereka tidak melakukan, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Apa kemudian kata para tokoh aswaja? Salafi, Wahabi, melarang orang membaca tahlil. Ya. Bahkan ada yang sampai mengatakan, orang yang kafir selama hidupnya, satu kali mengucapkan tahlil, itu bisa masuk Islam. Ya, sekarang miris katanya, ada orang yang justru ya, orang Islam jadi dikafirkan karena membaca tahlil. Coba, itu fitnah adu domba. Nggak ada para asatidz Salafi mengatakan orang membaca tahlil jadi kafir. Nggak ada. Ya. Ketika menjelaskan bid'ahnya tentang perayaan Maulid Nabi, orang-orang aswaja mengatakan apa? Wahabi melarang kaum muslimin untuk mencintai Nabi, melarang kaum muslimin untuk berbahagia atas kelahiran Nabi. Coba, seperti itu bahasa-bahasa mereka. Ya, itu jelas fitnah dan adu domba. Ya, belum lagi dengan kata-kata kasar yang seperti itu. Ya, coba, dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh aswaja, bukan orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu seperti kami. Seharusnya itu lebih pantas untuk dikritik. Tapi ya memang seperti itu karakter orang-orang yang gemar terhadap perkara-perkara bid'ah kaum muslimin. Ya. Mereka tidak mau dikritik, anti kritik. Kalau ada yang mengkritik dianggap bahasanya salah, memecah belah, adu domba. Ya. Itu bahasa-bahasa yang mereka sampaikan kepada jamaahnya. Ketika para asatidz Salafi mengajak kaum muslimin untuk beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, meninggalkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maka mereka sebut itu ustadz yang mengadu domba, memecah belah umat. Itu ucapan-ucapan mereka kaum muslimin. Padahal mereka sendiri yang sebenarnya memecah belah, mengadu domba. Ya. Agama Islam yang sebelumnya tidak ada perayaan maulid, tidak ada yang di pesantren, konser dangdutan, nggak ada ketimpringan, nggak ada solawat yang jogetan-jogetan bareng-bareng. Ya, laki-laki perempuan campur baur, nggak ada majelis-majelis yang seperti dibuat oleh para gus-gus yang katanya majelis apa itu namanya ya, ternyata isinya ketimpringan, musik, pakai musik DJ, ada biduan. Ya. Dulu Islam nggak ada yang seperti itu. Ya. Tiba-tiba datanglah mereka dengan membawa tata cara yang seperti itu, kemudian dikritik, malah orang yang mengkritik, yang ingin Islam ini bersatu, malah dinilai itulah yang memecah belah. Padahal yang seperti ini yang memecah belah. Yang tadinya Islam nggak terpecah belah, jadi terpecah belah karena perbuatan bid'ah. Dan ketika perbuatan bid'ahnya dikritik, mereka nggak terima. Mereka nggak terima. Dan memang seperti itulah ya perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ini dikatakan oleh para ulama, pelakunya sulit untuk bertaubat. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Dan mereka nggak mungkin bertaubat dari perkara-perkara yang mereka anggap baik. Makanya para ulama mengatakan bahwa perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Ya, kalau perbuatan maksiat itu memungkinkan pelakunya untuk bertaubat karena dia menganggap itu buruk. Akan tetapi perbuatan bid'ah dia menganggap itu baik, sehingga nggak mungkin dia akan bertaubat dari perbuatan yang baik. Wong berbuat baik kok bertaubat. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Ya, mungkin itu saja kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.